Bukankah ada hadis yang mengatakan la yarudul qada ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bayangkan kalau seorang wanita nggak berilmu nikah, nggak ngerti tuh menjelang 4 bulan tersebut harusnya kenceng doa, karena takdir ditetapkan saat itu. Bayangkan. Tapi kalau hamalathu ummuhu kurhan, memang sakit, cuma sakit buat orang beriman nikmat karena ujian. Tapi kalau sakit buat orang yang nggak beriman, yang ada hujatan makian, gerutuan, bahkan aji mumpung ngidam, kapan lagi minta yang nggak pernah dikunyah di luar ngidam, minta yang enggak, yang ada sumpah serapah seorang suami. Dasarnya anak yang bikin kurang ajar, anak lahir kurang ajar. Allah, doa orang tua kepada anaknya. Subhanallah. Ini kan harus ada kerjasama, ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Menyusuinya pun benci, walaupun mungkin senang dia menyusui. Wa hamlu wa fisalu salasuna sahran. Ketika hamil sakit, kurhan, benci, karih, benci. Ketika melahirkannya wa wada'athu kurhan, melahirkannya pun sakit, enggak ada lahir yang enggak sakit. Wa fisal wa hamlu wa fisaluhu, disusuinya, dipisahkannya salasuna syahron, 30 bulan, hatta idza balagha asyuddah, hingga ketika sampai masa dewasa, wala balagu arba'ina wa balagu arba'ina sanatan, dan menjelang usia 40, wa balagu arba'ina sanatan, yakni ketika menjelang usia 40, sehingga ulama ada yang mengatakan ini doa menjelang 40, wallahu musta'an. Ketika dia berusia menjelang usia 40, orang yang udah mau kepala 4 nih, doa jangan ditinggal baca. Bacanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yakni ada kilas balik. Duhai Tuhanku, ajarkan kepada aku untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Karena sejak kecil sampai usia 40 banyak benar nikmat. Banyak, baik dari istri yang cantik, rumah yang bagus, anak yang lucu, kesehatan. Berapa banyak orang kurang sehat hari ini, kena flu, kena demam, kita tidak. Demi Allah, mulai kaji nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian dikatakan di sini bahwa allati an'amta an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Bersyukur untuk nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Berarti kan ini anak diperintahkan untuk paham perkembangan orang tua. Terus ada dialog, karena banyak sekali orang anak nggak bisa bersyukur untuk orang tuanya karena dia nggak tahu kelebihan orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah terbuka, nggak pernah bercerita tentang kesulitan, tentang kemudahannya. Nanti di bab berikutnya ada pembahasan nanti, ya. Tapi kemudian dikatakan wa an a'mala sholihan tardahu, di mana ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas semuanya itu ya Allah. Tujuannya apa? An a'mala sholihan, agar aku bisa beramal soleh. An a'mala sholihan tardahu, agar aku bisa beramal soleh untuk menggapai ridhomu, yakni amal soleh yang landasannya syukur tadi. Makanya ketika Nabi dikatakan untuk apa hingga bengkak kakimu beribadah ya Muhammad, apa kata beliau? Tidak bolehkah aku bersyukur? Karena beliau orang yang melihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lahir di tengah-tengah keluarga yang keras, seorang anak yatim, besar dalam keadaan yatim piatu, kakeknya hilang, tinggal sama pamannya, hujatan makian, persis seekor anak domba di tengah kerumunan serigala. Allah muliakan. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiqul Akbar ini beliau ditanya, beliau mendengar perbedaan para sahabat yakni Abdullah bin Abbas. Ketika beliau mendengar khilaf antar sahabat, menerjemahkan kalimat idza ja'a nasrullahi wal fath itu. Umar memanggil orang Quraisy, orang Muhajirin, orang Ansar, orang-orang yang dituakan untuk menerjemahkan Ahlul Badar. Mereka semua menerjemahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ayat ini menjelaskan perintah tasbih sebagai rasa syukur. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ini? Beliau mengatakan bahwa ayat itu turun sebagai tanda hayat Rasulullah sebentar lagi. Kenapa? Karena ada rasa syukur yang dalam pada ayat tersebut. Nabi berkeinginan di hari tuanya, di akhir hayatnya ini, melihat manusia ini berbondong-bondong masuk Islam ke Mekah, futuh Mekah. Karena satu hal yang tidak mungkin ketika diperintahkan untuk jadi Nabi dan Rasul, hal yang sulit, bukan hal yang mudah.
merasakan perkembangan Islam yang teramat sangat karena bantuan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar demi Allah. Rasa haru Rasul pun ada. Sehingga selalu dia mengatakan, bagaimana tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada aku. Masya Allah. Kemudian jelas sekali, wa an a'mala shalihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Ya Allah, aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah aku dalam keluargaku ya Allah. Artinya apa? Orang pengen jadi yang terbaik untuk keluarganya. Baik buat orang luar, kalau nggak baik buat keluarga apa artinya? Gitu kan. Sama seperti kesedihan para ustadz, kesedihan para dai, ketika dia bisa berdialog dengan orang-orang yang baru paham Islam. Betapa sedihnya hati ini ketika nggak bisa berdialog dengan orang yang mengaku sebagai ulama. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Ini sangat disayangkan sekali, kejahilan yang dipertontonkan. Baru kemudian ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Bayangkan janji Allah ini. Mereka itulah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang Allah terima amal baik yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah mengatakan wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan Allah akan himpun mereka dengan orang-orang penghuni sorga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, di mana ini merupakan janji yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Berarti kemuliaan yang akan kita gapai dengan cara yang benar, dengan yang diterangkan oleh tadi ya. Allah musta'an. Baru kemudian hadis ayat yang terakhir di bab yang pertama ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayo, yas'alunaka madza tunfiqun. Ini kita bicara infak, kita bicara nafkah, yakni mereka bertanya kepada Nabi, yas'alunaka madza tunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mereka nafkahkan, karena kita bicara nafkah. Qul ma anfaqtum min khairin, bahwa semua apa saja yang baik yang layak kau jadikan nafkah. Baru dijelaskan di sini, falil walidain, kepada kedua orang tuamu, nafkahi orang tuamu, khususnya orang laki. Maka jangan sampai jadi orang tua nomor 2 dalam kehidupan. Apalagi kalau sampai ada seorang suami pengen ngasih orang tua kandungnya ngumpet dari istrinya. Lagi-lagi jahil murakab, bodoh double gitulah. Habis istri saya cemburu. Anda suami yang tegas. Ini bahtera rumah tangga nggak mungkin bisa berlabuh di surganya Allah kalau dipimpin sama laki yang nggak ngerti keridhaan Allah untuk rumah tangganya, diridho orang tuanya. Didik istri untuk bisa mengetahui bahwa sampai kapanpun orang tuamu nomor 1 ketimbang mereka. Kalau istri adanya di hati, ketika kita memeluk orang tua kita, istri pun memeluknya, bukan menjadi pesaing utama dalam kehidupan. Ini tidak, salah sekali. Karena bahasanya nafkah, kita nafkahi orang tua. Itu yang pertama kali, falil walidain, yakni kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat. Bayangkan tuh arahannya tuh. Jadi kalau orang mendakwahkan kemuliaan, dakwakan yang pertama kali, maka kalian yang punya harta ini, bantulah orang tua kalian, aqrabin, kerabat dekat kalian, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, adanya tahapan-tahapan, wabnis sabil, orang yang sedang disafar, orang-orang di jalan, wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Enggak diperintahkan untuk menyebut siapa pimpinan orang miskin, siapa pimpinan anak yatim, lah, seluruhnya. Dakwahkan mereka yang punya harta untuk membantu saudara-saudara mereka. Bantu. Karena janji Allah, kalau kau bantu saudaramu, Allah bantu kamu. Kalau kau bantu saudaramu, Allah bantu kamu. Akhirnya, kita manusia yang acap kali meminta kepada Allah sebatas keperluan. Kadang kalau sulit kita minta senang. Kalau punya hutang minta dihilangkan dari hutang. Bodoh minta dijadikan pandai. Itu wajarnya manusia. Tapi antum perhatikan, ambil pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah Yunus alaihissalam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, tapi tidak pernah